Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi ya. Gimana sehat hari ini? Ya. Baiklah. Bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan satu kegiatan yang disebut dengan konseling kelompok. Ya. Nah, pada kegiatan hari ini adalah pertemuan awal ya, atau pertemuan pertama. Hari ini Bapak ingin nanti kalian menyampaikan apa sih yang menjadi keluh kesah kalian selama ini ketika kalian mengikuti mata pelajaran matematika. Jadi kita kan kemarin sudah sama-sama sepakat bahwasanya kalian semua ini berdelapan merasa bahwasanya selama ini kok saya ini kurang menyukai matematika. Biar lebih konsen, saya kasih satu permainan, ya, namanya permainan sambung kata. Udah kepikir sambung kata? Belum? Oke, jadi gini, permainan sambung kata ini nanti, ya, saya akan menceritakan tentang suatu hal. Nah, di kata apa saya berhenti, ya, kalian lanjutkan dengan kata itu. Bisa dimulai? Oke, tapi sudah dimulai. Pada hari Minggu, saya dan keluarga mengikuti kegiatan di musola. Kegiatan yang diikuti adalah kegiatan Maulid Nabi. Ya. Terus kemudian pada kegiatan tersebut ada Pak Ustadz yang sedang berceramah. Ayo langsung. Ustaz sedang berceramah di dalam musola dan menyampaikan suatu pendapat mengenai Nabi. Oke, saya minta terlebih dahulu mulai dari Miftahul Jannah. Silakan untuk menyampaikan. Karena matematika itu hitung-hitungannya banyak, rumusnya banyak, nggak cuma hitung di situ-situ aja, jadi penjabarannya banyak banget, jadi pusing. Oke, ya terlalu banyak penjabaran ya pertanyaan. Oke, yang berikutnya dari Suci. Mengapa selama ini kok kamu merasa matematika itu menjadi beban? Karena matematika itu kayak muter-muter gitu Pak, Rumusnya terlalu banyak. Terus kemudian dari si Kesha. Karena matematika itu rumusnya terlalu sulit dan rumit untuk dihafalkan. Terlalu rumit dan sulit. Kalau dari si Ilham, karena matematika itu sulit untuk menghafal rumus dan sulit, saya sendiri sulit untuk hitung-hitungan. sulit untuk hitung-hitungan. Oke, kalau dari si Diwaul, Menurut saya itu dari SMP itu kan itu ada COVID, itu yang menyusahkan saya untuk belajar kita Pak. Dan pengalaman saya dengan dulu itu kan dengan ditanya tapi saya nggak bisa. terus Iya Pak. terus kalau ketika kamu ditanya nggak bisa jawab, kamu dapat perlakuan apa dari guru matematikanya? Dijodoh Pak. Oh, di ini ya, di kepalanya didorong gitu ya? Oh iya iya. Itu waktu SMP. Kalau dari Ferdi? Ya, rumusnya penjelasannya itu kurang singkat dan jelas gitu. Susah untuk dipahami, gitu ya. Oke. Terus ada nggak pengalaman apa kamu dengan guru matematika? Ada dari SD sering Dilempar. sama penghapus sama Dipukul. Jadi hari besok kita akan lanjutkan untuk melaksanakan kegiatan konseling yang sebenarnya. Nah, hari ini sebagai pengantar kalian, terima kasih sudah menyampaikan apa keresahan kalian yang menjadi masalah pokok ya dalam diri kalian terkait dengan pelajaran matematika. Yang makanya sekali lagi saya ucapkan saya diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya ya. Ya. Ya,
hari ini kita kembali bertemu di ruang ini untuk menindaklanjuti apa yang sudah kita rencanakan di hari kemarin. Bahwasanya kemarin kalian telah mengungkapkan akar permasalahan kalian satu persatu. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba untuk mencari solusi dari masalah yang sudah kalian utarakan kemarin, ya. Jadi nanti masing-masing dari kalian akan mengungkapkan satu solusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah kalian ungkapkan kemarin. Nanti juga ada penyampaian mengenai siapa sih orang-orang yang bisa sukses dari pelajaran matematika, ya. Sebelum itu, untuk mengawali aktivitas siang hari ini, supaya kita diberikan keberkahan, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, saya pimpin doanya. Berdoa, mulai. Cukup? Oke, sebelum kita lanjut, ya kan, kemarin sudah disampaikan yang beberapa tujuan yang kita capai. Nah, kemudian hari ini kita akan menyampaikan ikrar, ya, atau janji, ya kan, untuk menjaga kerahasiaan. Jadi nanti saya akan bacakan dan kalian akan mengikuti itu, ya, sama seperti ketika kita membaca Pancasila atau janji siswa gitu, ya. Oke, jadi nanti saya bacakan, kalian ikuti. Nah, di sini nanti ketika saya sebut saya, kalian akan ikut saya. Sebut nama kalian masing-masing, ya. Terus kemudian selanjutnya saya dulu, baru nanti kalian mengikuti, ya. Paham, ya? Oke, ini adalah janji kerahasiaan. Karena di dalam proses konseling kelompok, ya, kita ada yang namanya azas kerahasiaan, ya. Jadi supaya rahasianya benar-benar terjaga, kita akan mengucapkan janji kerahasiaan, ya. Jadi dari kita semua sudah saling berjanji nih, nanti apa saja nanti informasi, terus kemudian berita, masalah dan solusi yang kita dapatkan di hari ini itu semua wajib merahasiakan, ya. Oke, saya bacakan janji kerahasiaan. Janji kerahasiaan. Saya, bukan nama kalian. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, ya. Terima kasih. Jadi sudah sepakat kita berjanji untuk tidak membocorkan apapun dari kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini, ya. Bisa dipahami, ya? Bisa. Baik, sebelum kita lanjut, ya, jadi saya akan menyampaikan bahwasanya waktu kita, ya kan, itu adalah 45 menit. Ya, jadi dalam waktu 45 menit itu kita akan gunakan semaksimal mungkin, ya, kita akan gunakan seefektif mungkin untuk membuat atau mencari solusi dari masalah yang kalian hadapi, ya. Jadi nanti dari masing-masing kalian kemarin sudah menyampaikan masalah-masalahnya, ya. Dan dari situ kemarin saya mendapatkan, ya, akar permasalahan yang memang harus segera diatasi, ya. Sebagian dari kalian kemarin menyampaikan bahwasanya kenapa kalian merasa takut dengan matematika, karena jawabannya kalian merasa terlalu rumit, terus kemudian terlalu banyak rumusnya, kemudian susah untuk dimengerti. Terus kemudian ada juga beberapa yang menyampaikan ada pengalaman pribadi dengan guru matematika, ya. Ada yang mendapatkan kekerasan fisik, ada yang mendapatkan kekerasan mental, yaitu dengan diberikan
cemoohan, cibiran ya dari guru matematika itu karena tidak bisa untuk mengerjakan tugas ya. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Sudah siap untuk lanjut? Siap ya, nggak apa-apa, santai aja ya. Kita suasananya santai tapi pasti ya. Siap ya untuk lanjut? Siap. Oke, kalau udah siap, Bapak punya satu tayangan ya kan. Di tayangan tersebut ini berisikan tentang orang-orang yang sukses ya kan, diawali dengan matematika ya. Dan nanti Bapak akan hadirkan sosok ya kan, guru inspiratif di bidang matematika yang ada di sekolah ini ya. Gurunya menyenangkan gitu kan, dan akan memberikan pencerahan kepada kalian bahwasanya kalian tidak perlu untuk takut lagi ketika ada jam mata pelajaran matematika. Baik, ini judul besarnya ya, mengenal pakar matematika sukses ya. Gak apa-apa, boleh dihadirkan di sini dulu gak apa-apa. Jadi ketika kita berbicara pakar ya kan, dia adalah orang yang memang ahli di bidang matematika dan dia sukses di bidang matematika. Siapa yang sukses di bidang matematika? Gak ada? Saya. Semua pengen? Oke, mulai dari sekarang niatkan dalam hati kalian bahwasanya saya akan mencintai mata pelajaran matematika. Oke, sekarang pegang dadanya, pegang dari sini, tangannya begini. Ya, kita akan bersama-sama mengucapkan ikrar. Ya, kan? Saya berjanji. Mulai hari ini. Saya akan menyukai. Dan mengikuti pelajaran matematika dengan senang hati. Oke, ucapkan kembali apa yang sudah diucapkan barusan dalam hati sambil memejamkan mata. 1, 2, 3, mulai. Fokus. Ya, terapkan dalam hati dalam-dalam. Fokus. Oke, ya cukup. Ya sudah ditanamkan dalam hati. Matematika itu benar. Oke, ini adalah sosok pertama orang yang sukses di bidang matematika. Kenal? Beliau siapa? Ya, beliau adalah orang Indonesia asli yang sukses karena bidang matematika. Ya, Habibie. Pengen seperti beliau? Pengen ya. Nah, itu adalah sosok orang yang sangat mencintai bidang matematika hingga akhirnya beliau sukses ya di dunia, bahkan diakui oleh dunia kehebatannya dalam menciptakan apa? Pesawat ya. Dalam menciptakan pesawat itu menghitungnya luar biasa rumit kan? Ya. Tapi beliau bisa. Kalau beliau bisa, mudah-mudahan kalian juga pasti akan bisa. Yang penting dalam hati kalian tertanam harus mencintai matematika. Matematika itu adalah sahabat, matematika itu adalah teman, gitu ya. Itu. Terus yang berikutnya, siapa namanya? Steve Ballmer. Beliau ini adalah orang yang sukses di bidang matematika ya. Bahkan sampai dia itu luar biasa kayanya ya. Tuh. Kita ada biografinya, bisa dibaca ya, begitu. Oke, kita lanjut. Siapa namanya? Jim Simon ya. Beliau adalah salah satu orang yang sukses di bidang matematika juga ya. Itu. Terus yang berikutnya, nah ini adalah satu tayangan tokoh yang mendunia, tokoh matematika yang mendunia, yang akhirnya membuat peradaban dunia dengan matematika. Tanpa adanya beliau, kita nggak kenal yang namanya matematika ya. Silakan untuk disimak.
kalian bisa belajar dari sini betapa matematika itu sebenarnya mudah untuk dipelajari. Ya, namanya Al-Khawarizmi. Ya, beliau adalah tokoh matematika Muslim, ya, orang Muslim. Al-Khawarizmi. Matematika dunia. Beliau menemukan banyak rumus matematika. Bahkan beliau yang menciptakan angka pada pertama kali adalah beliau. Jadi beliau ini senang belajar ya. Iya, senang belajar, senang bereksperimen. Ya, jadi kalau kalian mau sukses harus suka belajar, harus suka bereksperimen juga tentunya ya. Pernah datang sama pelajaran aljabar? Nah, beliau penemu rumus aljabar. Ya. Sin cos tan pernah. Nah, beliau lah yang membuat table sin cos tan tadi. Ya. Coba aljabar. Beliau yang menemukan beliau lah yang menciptakan angka-angka dan menemukan angka-angka, bahkan beberapa rumus-rumus tentang matematika itu adalah dari beliau. Ya, oke. Itu adalah beberapa tokoh yang sukses di bidang matematika. Tentunya mereka itu bisa sukses karena matematika karena apa? Karena mau belajar. Ya, selain mau belajar, beliau juga bereksperimen terus. Biasanya sebelum dia mau belajar, beliau apa dulu? Memahami. Menanamkan niat. Ya, biasanya orang kalau udah punya niat sebelumnya punya keinginan. Keinginan itu sama dengan berarti minat. Ya. Kalau beliau bisa sukses di bidang matematika berarti beliau punya minat yang tinggi terhadap mata pelajaran tersebut. Ya, itu. Jadi matematika itu bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang sulitkan. Ya, asal kita mau mencintainya, asal kita mau menyukainya, insya Allah
kalian dalam mengikuti mata pelajaran matematika itu akan sukses gitu ya. Oke. Karena matematika itu tidak menakutkan ya. Nah, sekarang kalian udah tahu matematika nggak menakutkan kan? Enggak. Dan nggak semua guru matematika juga menakutkan, ya kan? Iya. Oke, setelah ini saya akan hadirkan sosok guru matematika yang akan memberikan pemahaman baru terhadap kalian ya mengenai guru matematika yang sebenarnya itu harusnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap, Pak. Senang sekali Bapak pada siang hari ini bisa bertemu dengan kalian semua, yaitu orang-orang yang luar biasa ya. Semuanya bakalan sukses dunia akhirat. Amin. Ya, Bapak di sini akan berbagi pengalaman dan pemahaman pada kalian semua tentang mata pelajaran matematika. Alhamdulillah bidang Bapak itu dari Bapak studi itu memang mengambil jurusan pendidikan matematika. Jadi memang awal Bapak itu penasaran mengapa kebanyakan siswa ataupun orang itu merasakan matematika itu kok susah, sulit atau bahkan menakutkan. Benar seperti itu? Benar. Kalau itu salah. Ya, matematika itu menyenangkan. Matematika itu sangat penting. Di awal ini Bapak akan kasih pemahaman bahwa apa sih fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah tahu fungsinya? Belum tahu. Ya. Ada yang belum, ada yang sudah. Jadi Bapak seragamkan bahwasanya dalam kehidupan kalian sehari-hari itu banyak sekali fungsi dari matematika itu sendiri. Yang pertama adalah bilangan. Kalian tahu bilangan? Bilangan itu angka ya. Kalian setiap kali melihat jam dinding, isinya apa di situ? Kalau kalian tidak tahu, kalian tidak bisa membaca jam. Jam berapa sekarang? Jam berapa nanti kalian tidur? Jam berapa ada acara yang lain-lain gitu kan? Kalian tidak bisa baca itu. Kalian buta terhadap waktu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya dalam dunia ekonomi, kalian diminta oleh orang tua kalian atau siapa minta tolong untuk belikan sesuatu di warung. Uang yang kalian bawa, itu kan ada nominalnya ya. Ya kan, 5.000, apakah 10.000, apakah 50.000. Itulah pengetahuan kalian di matematika. Kalau nggak tahu tentang nominal, kalian bisa salah. Ataupun mungkin dipermainkan orang, mungkin kan itu yang paling tragis gitu kan. Kalian beli apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, ada kembalian enggak. Nah, itulah pentingnya kalian belajar bilangan. Ada ilmu bilangan di mana? Di mata pelajaran matematika. Jadi mulai sekarang kalian harus semangat dalam belajar matematika, terutama materi apa tadi? Bilangan. Jadi kalian dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa lebih mudah gitu. Terus selanjutnya dalam hal konstruksi mungkin kita agak tinggal dikit ya. Ada yang namanya bangun ruang, ada yang namanya bangun data. Itu semua dipelajari di mana? Matematika. Contohnya kalian mendesain kamar kalian, ini bagusnya seperti apa nih? Ranjang kalian dibentuk seperti apa? Bagaimana kalau misalkan sudutnya nggak sama, miring sebelah gitu kan kakinya, apakah nggak jatuh itu ranjang kan gitu. Mendesain rumah kalau misalkan pintunya miring kan lucu. Nah itu semua adalah ilmu matematika. Kalau misalkan dari kalian ada yang berminat untuk jadi arsitek, nah itu kalian harus mahir dalam mata pelajaran matematika. Belum lagi satuan-satuan hari, jam, ataupun kilogram, nanti dirubah lagi ke liter dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Misalkan nanti ada yang mau jadi juragan Pertamina gitu, kita nggak ada yang tahu kan. Kalian harus punya dasar itu. Jadi menurut kalian bagaimana? Belajar matematika itu penting atau tidak? Kalau kalian merasakan itu penting, jadi kalian harus tanamkan ke jiwa kalian. Saya harus bisa matematika. Nah, agar kalian mudah belajarnya, kalian tanamkan lagi belajar matematika itu menyenangkan, gitu ya? Menyenangkan, tidak menakutkan, tidak memusingkan, karena semuanya ada solusinya. Setiap soal yang diberikan ada solusinya kan? Ya. Setiap soal yang ditugaskan itu ada langkah-langkah penyelesaiannya kan? Jadi
Ada. Tidak ada yang tidak begitu. Oh iya. Semuanya kita selesai. Ya, jadi seperti itu. Mungkin itu pengantar dari Bapak. Mudah-mudahan setelah kalian mendapatkan pencerahan ini, kalian tidak merasakan matematika itu sulit juga. Dalam hal permainan angka, terus menggunakan simbol-simbol itu hanya pengembangan saja, biar kalian pola berpikirnya itu berkembang. Terus ketepatan kalian berhitung itu makin mahir gitu, seperti itu. Jadi cukup itu dari Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan ini sedikit bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian merasakan ke depannya itu perlu untuk belajar matematika, dan matematika itu menyenangkan. Oke, itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ya pemaparan yang sudah disampaikan oleh guru matematika, bahwasanya beliau menyatakan matematika itu menyenangkan. Berarti selama ini persepsi kalian tentang matematika yang menyeramkan itu salah. Jadi setelah ini kalian mau ngapain? Oke, satu-satu. Oh ya, silakan, Kesya. Belajar untuk menyukai matematika. Belajar untuk menyukai matematika. Oke, terus? Belajar untuk biar menjadi suka di matematika. Oke, intinya untuk lebih mendalami. Iya. Terus yang lain? Sama Pak, Sama juga untuk mulai menyukai ya. Berarti selama ini nggak suka ya? Enggak. Suka. Selama ini nggak minat ya? Enggak. Nggak minat. Oke ya. Itulah tadi ya. Jadi Pak Bibi mengatakan matematika itu menyenangkan. Kalau misalkan matematika itu tidak menyenangkan, mungkin Pak Febri nggak akan jadi guru matematika. Ya mungkin akan jadi guru yang lain gitu. Tapi menurut Pak Febri, matematika itu menyenangkan gitu kan. Bahkan Pak Febri pun enjoy ya dalam membawakan mata pelajaran matematika gitu. Oke, biar lebih bersemangat lagi, saya punya permainan ya kan, namanya gajah dan semut. Ya. Udah pernah? Udah. Oke, kalau udah pernah nggak apa-apa, kita mainkan kembali. Jadi kalau misalkan nanti saya sebutkan gajah, kalian bikin lingkaran besar. Terus kemudian semut kecil. Ya. Ya. 1, 2, 3 gajah. Besar. Ya. Semut Kecil. kasih dulu fokus ya. Kayak lagi. Semut Kecil. gajah. Besar. Semut Kecil. Besar. gajah. Besar. Gajah. Besar. Semut Kecil. ya. Oke. Tadi ternyata dari tadi ada yang belum fokus ya. Nah, sekarang saya minta kepada kalian untuk menanamkan dalam hati kembali bahwasanya matematika itu adalah teman, matematika itu adalah sahabat. Saya ingin setelah kalian melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, nanti kalian motivasi belajar matematikanya menambah, terus kemudian nilainya juga membaik, dan kalian lebih aktif lagi untuk masuk dalam pada saat ada jam mata pelajaran matematika begitu ya. Oke, silakan untuk memejamkan mata. Posisi duduk siap. Ya, posisi duduk siap. Silakan untuk memejamkan mata. Silakan berbicara dalam hati kalian. Instruksikan diri kalian untuk kalian lebih menyukai matematika. Ya, silakan berbicara dengan diri kalian sendiri. Matematika itu menyenangkan, matematika itu mudah. Ya, fokus, ya, berbicara dalam hati, ya kan, masukkan ke pikiran, ya, matematika itu mudah. Ya, matematika itu bukan musuh, dan guru matematika itu adalah guru matematika yang menyenangkan, bukan yang dalam. Ya, oke, silakan masukkan dalam pikiran Anda apa yang katakan di dalam hati. Ya, mulai nanti terapkan ya. Oke, kalau sudah ya, habis ini ya kalian buka mata, terus kalian bicara dengan lantang bahwasanya matematika
adalah sahabat. 1, 2, 3. Matematika adalah sahabat. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Ya, itulah ya. Sampai di sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Cukup ya. Apakah kalian sudah bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Febri tadi selaku guru matematika? Sudah? Oke, kalau sudah, sebelum Bapak akhiri, ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak ajukan. Bagaimana sih selama mengikuti kegiatan layanan ini? Apakah kalian merasa tertekan? Tidak. Perasaan apa yang kalian rasakan selama Senang. Bahagia. Terus apa lagi selain bahagia? Bisa menambah wawasan juga ya. Ada pemahaman baru ya. Baiklah, kalau begitu ya. Kalau berarti secara tidak langsung layanan ini bersifat positif ya untuk diri kalian. Iya, Pak. Kalau begitu karena kalian sudah paham dan kalian juga sudah merasa mendapatkan pemahaman baru, terus kemudian kalian mengikutinya dengan perasaan gembira, tidak tertekan ya. Yang selanjutnya, apakah kalian puas mendapatkan layanan ini? Puas. Puas, cukup puas apa sangat puas? Sangat puas. Sangat puas. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Sebelum Bapak tutup, saya minta untuk Bapak Ul menutup dengan doa. Silakan untuk dipimpin doa. Untuk menutup acara hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk semuanya anak-anak yang Bapak banggakan. Ya, semoga setelah ini kalian benar-benar bisa memperbaiki nilai matematika kalian yang selama ini sedikit kurang baik, ya, sedikit kurang baik. Dan untuk kegiatan selanjutnya, ya kan, nanti kalian akan mengisi yang namanya lembar evaluasi hasil, lembar evaluasi proses, ya, dan kalian akan mengisi yang namanya LKPD. Jadi nanti ini Bapak sudah siapkan, ya kan, soal-soal untuk LKPD-nya. Jadi nanti sebelum kalian kembali ke kelas, kalian akan mengisi LKPD, ya. Nah, ini untuk apa sih? Gitu kan. Ini untuk mengukur batas mana kamu sudah memahami materi layanan. Nah, ya, terus kemudian nanti ada lembar evaluasi proses, ya kan, ini adalah survei ya, lembar survei atau observasi. Ini adalah untuk melihat sejauh mana kamu merasakan kepuasan dalam mengikuti layanan. Ya, terus yang berikutnya ada jurnal juga ada. Yang berikutnya adalah lembar evaluasi hasil dan proses, ya, nanti kalian akan isi itu ya. Jadi nanti setelah ini kalian akan mengisi lembar-lembar tersebut, terutama yang bagian lembar kerja peserta didik, karena itu yang paling pentingnya ya. Oke, bisa kan? Nanti bisa lah pasti ya. Kalau misalkan sudah bisa diselesaikan, sudah bisa kita tutup, Bapak akan tutup ya. Sampai sini nggak ada yang bertanya kan? Tidak. Semua sudah merasa mendapatkan solusi dari masalahnya? Tidak. Berarti selama ini adalah yang salah pada diri kalian adalah ya. Kenapa selama ini kalian tidak menyukai matematika? Karena Takut sulit. ya, jadi kalian sudah mendapatkan jawabannya dan kalian sudah menentukan untuk tidak lanjutnya juga nanti bagaimana ya. Nanti Bapak akan pantau melalui lembar absensi dari guru matematikanya, terus kemudian nilai, terus kemudian tugas-tugasnya. Bapak akan kolaborasi dengan guru matematika kalian. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan sudah dipahami, ya, Bapak akan tutup. Sebelum Bapak tutup, Bapak mohon maaf apabila Bapak dalam menyampaikan kata atau kalimat atau bahasa yang digunakan kurang baik, yang mohon untuk dimaafkan ya. Iya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum